Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim al-nafa wal intifa' wa dzakiratu dzakirah fa'idah istifadah wal hatta 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ad-dalala ala al-khair bi wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini sudah sampai surat Al-Ma'un juz 30. Kebanyakan juz 30 ini surat Makkiyah. Al-Asri Makkiyah, Al-Humazah Makkiyah, Al-Fil Makkiyah, surat Quraisy Makkiyah, Al-Ma'un Makkiyah, Al-Kautsar Makkiyah. Hanya sebagian materi. Dan ciri khas surat-surat Makkiyah itu banyak menjelaskan tentang iman. Sedikit sekali menjelaskan tentang hukum-hukum. Karena apa? Periode awal ketika Rasulullah SAW di Mekah itu orang-orang masih banyak yang belum kenal akhirat. Makanya orang itu dikenalkan oleh Allah dengan surat-surat Makkiyah ini tentang keimanan, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka, tentang hari pembalasan. Ini penting, menguatkan iman itu penting. Karena apa? Orang itu kalau sudah yakin, mantap, percaya bahwa akhirat itu ada, pahala itu ada, Allah itu ada, tidak usah disuruh, mereka akan budak, akan berangkat. Gak usah diobraki, budak. Karena apa? Iman sudah menggerakkan dalam hati. Orang kalau sudah iman, percaya, yakin, dia akan mencari dengan sendiri. Gak usah disuruh sholat, sudah ingin sholat sendiri, dia percaya kalau ada pahala. Orang gak usah dicegah melakukan dari kemaksiatan, dia akan mencegah dirinya sendiri karena takut dosa, takut dari pembalasan. Makanya penting sekali kita menyampaikan ayat-ayat Makkiyah, surat-surat Makkiyah ini kepada keluarga kita, diri kita sendiri, anak cucu kita. Agar apa? Agar kita semua memiliki keimanan yang kuat, yang didorong oleh ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah. Ketika iman ini kuat, insya Allah kita akan menjadi mukmin. Kalau mukmin, insya Allah takwanya muncul. Faqad fazal muttaqin. Maka sungguh akan beruntung orang-orang yang bertakwa, baik di dunia maupun di akhirat. Beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau ingin sukses dunia dan akhirat, perbanyak baca surat Makkiyah, baca surat juz Ammah. Nanti akan imannya kuat. Insya Allah diberi kesuksesan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Alhamdulillah sekarang sampai surat Al-Ma'un ini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'un Makkiyah. Surat Ma'un ini termasuk jenis surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah. Artinya Rasulullah belum hijrah. Ini memiliki 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semuanya dikasihi oleh Allah, semuanya disayangi oleh Allah, kecuali orang-orang yang tidak mau. Orang-orang yang tidak mau. Termasuk bukti kasih sayang Allah SWT kepada kita apa? Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus ke dunia, ini termasuk bukti kasih sayang Allah. Dengan adanya Rasulullah kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini bukti kasih sayang Allah. Dengan mengetahui hal itu, kita akan terhindar dari bahaya-bahaya dosa-dosa.
dengan diutusnya Rasulullah kita tahu apa yang bisa menghasilkan pahala itu apa saja, apa yang menjadikan Allah ridha itu apa saja. Makanya Rasulullah juga disebut Al-Bashir An-Nadhir, orang yang memberikan kabar gembira dan menakut-nakuti. Memberikan kabar gembira apa? Orang takwa akan masuk surga, orang sabar akan masuk surga. Innallaha ma'as-sabirin, Allah akan menolong orang-orang sabar. Akhirnya apa? Kita walaupun hidup susah, hidup sulit, kita masih bisa bahagia. Karena dengan kesusahan kita, kesulitan kita berusaha, kita akan mendapatkan pahala. Dari jerih payah kita di dunia ini, kita akan menuai hasil kita di akhir. Al-Bashir. Rasulullah juga An-Nadhir, yang menakut-nakuti. Tapi orang-orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah akan diancam masuk neraka. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Ara'aita, tahukah engkau alladhi, kepada orang yukadzibu, yang mendustakan bid-din, terhadap agama. Tahukah sampean siapa orang yang mendustakan agama itu siapa? Ciri-ciri khas orang yang mendustakan agamanya yang bagaimana? Kalau ada orang agama memerintahkan kok dia melakukan, agama melarang dia menyudahi, berarti dia percaya dengan agama. Kalau yang dilakukan bertolak belakang dengan agama, berarti dia mendustakan agama tersebut, tidak percaya. Buktinya dia tidak mengamalkan apa itu. Fadzalika alladzi yad'u yatim. Fadzalika, maka mereka itu, alladzi, yaitu orang. Fadzalika, maka adapun hal itu, orang-orang mendustakan agama. Alladzi, yaitu orang yad'u, yang hardi, al-yatima, terhadap anak yatim. Agama mengabarkan, sebagaimana Rasulullah menyampaikannya, ana wa kafilul yatim hakadha, saya dan orang yang merawat anak yatim itu seperti ini di surga. Kalau memang kita percaya kepada hadis tersebut, kepada sabda Rasulullah, Rasulullah itu dari Allah, maka kita akan mengamalkannya. Kita akan merawat anak yatim, menyanjungi anak yatim. Kok ternyata kita sebaliknya, berarti tidak percaya dengan sabda Rasulullah tersebut. Fadzalika alladzi yad'u, maka mereka adalah orang yang menghardi anak-anak yatim. Makanya sebisa mungkin kita berusaha mengamalkan sabda Rasulullah tentang anak yatim. Rasulullah menjanjikan, saya dan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Kalau kita berusaha dengan cara lain, ini sejajar dengan Rasulullah, itu pakai cara apa coba? Kita sedekah kita ya enggak seperti sedekahnya Rasulullah. Kalau Rasulullah sedekah habis-habisan, kita enggak bisa. Mau sholat seperti Rasulullah sholat itu sampai kakinya bengkak. Kata salah satu istri apa? Beliau ditegur, ya Rasulullah, kakinya bengkak masih sholat. Bukankah aku ini adalah hamba yang banyak dosa? Ini saya sholat bukan karena takut neraka, enggak, sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Allah menjadikan saya sebagai khatamun nubuwah, sebagai rasul, sebagai ini anugerahnya sangat besar. Makanya saya bersyukur sama Allah. Saya sholat, saya syukur sama Allah sampai kaki saya. Kita mau sholat, nyanyi sholatnya Rasulullah sehingga sejajar, nggak bisa. Sholat 5 waktu saja sudah alhamdulillah. Qobliyah ba'diyah sudah alhamdulillah. Bisa tahajud 2 rakaat sudah alhamdulillah. Kok sampai pingin sejajar dengan Rasulullah dari segi sholatnya nggak bisa.
dari segi pengajarannya tidak bisa. Rasulullah mengajarkan agama Islam dalam 23 tahun. Terus dari pengajaran beliau diamalkan oleh semua umat. Setiap umat ini mengamalkan, Rasulullah dapat pahala. Nah kita ngajarnya baru kemarin. Level pahalanya juga beda. Rasulullah dari 1400 tahun yang lalu ilmunya sudah diamalkan, sudah dapat pahala banyak dari orang-orang yang mengamalkan itu. Barang siapa menunjukkan kebaikan, kemudian kebaikan itu diamalkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Rasulullah sudah 1400 tahun. Sekarang kita baru mulai, ya nggak bisa. Makanya cara termudah yaitu merawat anak yatim. Karena Rasulullah menyatakan saya dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di sini. Nah, pakai cara ini aja. Lebih mudah. Wala yahuddu dan tidak mau mendorong siapa alladzi ala ta'amil miskin untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, tidak peduli. Kalau memang orang itu percaya terhadap surga, pasti dia suka sedekah. Karena sedekahnya nggak bakal hilang. Wonten hadisnya itu. Rasulullah itu heran dengan orang-orang yang membeli budak kemudian dimerdekakan. Beli budak dimerdekakan, beli budak dimerdekakan. Dengan alasan ingin masuk. Mbok toyo mereka itu pakai dengan cara yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Membeli orang-orang dengan kebaikan. Membeli orang-orang dengan kebaikan. Artinya apa? Banyak sekali orang-orang yang butuh pertolongan, tapi kita nggak mau menolong. Lebih memilih pahala yang lain. Contoh gini, ada tetangga, saudara, nggak bisa nempur, nggak bisa beli beras. Ternyata kita malah daftar padahal sudah pernah umroh. Kenapa kita lebih memilih ibadah-ibadah yang lain yang sementara tetangga kita itu masih kelaparan? Ya umroh baik, ya lebih baik lagi ya diamalkan kedua-duanya. Di tetangga juga bisa baik. Kalau mau umroh ya tetangganya ini kan dulu. Dikira surga itu hanya umroh, dikira surga itu hanya sholat, enggak. Kadang ada yang gini. Orang giat jamaah kan juga dapat surga. Di sisi lain dia tidak mau memberi sama sekali, artinya pelit. Nah ini berarti dia mengingkari, seakan-akan dia mengingkari ayat sedekah. Dia mengingkari hadisnya sedekah. Padahal Islam itu harus utuh fis silmi kafah. Kalau seumpama ingin masuk surga, justru malah lewat sedekah. Karena apa? Dengan bersedekah memberikan orang miskin nanti akan jadi saksi. Kan tadi jadi saksi. Ini baik apa baik, banyak saksi yang mendukung dia. Akhirnya masuk surganya. Kalau semua dia ahli sholatnya masya Allah, sholatnya dia. Ini orang baik apa baik ditanya. Tetangganya jadi saksi semua. Dia orang pelit ya Allah. Siapa lagi? Dia orang pelit ya Allah. Pelit itu baik apa jelek? Jelek. Nah, orang jelek itu apa layak masuk surga? Dia akan terhalang. Makanya nama sugih niku apa? Sugih nek mboten loman berarti mboten kuat sugih. Sing diarani wong sing kuat sugih iki wong sing nek sugih iso loman. Gak pawaan sugih, gak pantes dadi wong sugih.
wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau mendorong memberikan makanan terhadap orang-orang miskin. Wonten malih sahabat niku sing dulure gak patek duwe. Gak patek cekelan duwe ibadah. Niku sambat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi napa dulur kula niki gak patek iso nyambut gawe ngeten-ngeten. Akhirnya ditegur kali Kanjeng Nabi. Mungkin kamu itu rezeki kamu lancar karena sama Allah dititipi oleh saudara kamu yang wala yuhaddu ala ta'amil miskin. Jadi kalau memang kita itu beriman kepada Allah, mestinya kita akan baik kepada anak yatim, kita suka bersedekah kepada orang-orang miskin, memberi makan orang-orang miskin. Fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang sholat yang diteruskan ini. Alladzina, yaitu orang-orang hum, yang mereka itu an sholatin, dari sholat mereka sahun, mereka lupa. Nah, dari ayat ini neraka wal bagi orang-orang yang sholatnya itu lupa, lalai, tidak khusyuk. Makanya Imam Ghazali menyatakan khusyuk dalam sholat itu rukun. Jadi kalau sholatnya nggak khusyuk nggak sah. Rukun itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Sujud rukun, kalau sholat nggak sujud nggak sah. Terus baca Fatihah rukun, sholat nggak baca Fatihah. Imam Ghazali menambah satu lagi apa? Khusyuk. Jadi sholat kan nggak khusyuk. Nah kita disuruh sholat selama 5 menit, ingat Allah terus, sulit. Pasti di antara menit-menit keberapa nanti campur. Atau memang digiring sama lamunan kita sampai melewat. Kadang rakaatnya saja lupa. Nah, makanya ini kita juga harus berlatih. Berlatih lah. Wes saiki dina iki kudu eling Gusti Allah durasi 2 menit, tidak boleh eling yang lain. Enggak boleh ingat yang lain, dicoba. Otak. La ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 2 menit. Bisa enggak ingat sama yang lain. Besok ditambah levelnya 3 menit. Besok ditambah lagi. Makanya kemarin ada yang tanya, Ustaz saya mau tanya, bagaimana dengan sholatnya Sunan Kalijogo ketika disuruh menjaga tongkatnya Sunan Bonang? Itu sholatnya bagaimana? Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Orang itu kalau lupa maka tidak wajib sholat. Orang tidur, nanti kalau bangun baru sholat. Seumpama sampai waktunya habis, nggak ada yang bangunin, nggak dosa. Terus lupa. Nah, sama bukan kok ngelupa, benar-benar lupa. Saking sibuknya terus, ya Allah, belum supaya beduk. Ngerti nih? Ini kebetulan dosa. Pas eling disolati, kodoan lillahi ta'ala. Wong terus pun masuk waktu asar. Begitu juga dengan Sunan Kalijogo, yang banyak yang sepakat bahwa beliau wali Sunan Kalijogo. Mosok wali gak sembahyang, gagal tadi wali. Nah, terus bagaimana dengan Sunan Kalijogo yang duduk berlama-lama, tidak sholat, tidak makan, tidak apa. Orang itu kalau sudah cintanya maksimal kepada Allah, niku bisa lupa sama diri. Ngerti nih? Arti la ilaha illallah. Nek teng Safinatun Najah diartikan la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah dalam wujudnya kecuali hanya Allah saja. Yang berhak disembah hanya Allah, kan itu. Ada lagi ulama yang mengartikan la ilaha illallah ay la mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah.
Yang wujud yang ada hanya berarti selain Allah pada hakikatnya tidak. Jadi ada yang pikir la ilaha illallah itu penggiringannya seperti itu. La ilaha, tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Berarti yang wujud hanya saya tidak ada, bumi tidak ada, langit tidak ada, surga tidak ada, semuanya tidak ada, ini tidak ada. Terus akhirnya dia masuk ke makom fana. Bahkan dirinya dia lupa, karena yang diingat hanya saya, hakikatnya juga tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Akhirnya lupa sama dirinya. Kalau lupa sama dirinya juga lupa dengan rasa lapar, lupa dengan sholat, lupa dengan yang diingat hanya Allah. Kalau sudah seperti ini, orang mencapai kondisi seperti ini nggak selalu sama. Ada yang hanya 5 menit terus ada lagi, ada yang setengah jam terus ada lagi, ada yang sudah kadang nyantol sulit untuk lepas sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan nggak makan. Kok bisa? Ya Allah. Makanya kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu jadi wali? Kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu jadi wali? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kepingin selalu ibadah terus tanpa diganggu oleh makan dan minum. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah, Engkau bisa menciptakan makhluk yang tidak makan, tidak minum, bisa ibadah seperti malaikat. Saya ingin seperti malaikat. Nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah repot-repot cari makan, terus ibadah. Itu Syekh Abdul Qadir. Jadi kok seumpama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani makan, itu bukan karena ingin makan, karena beliau sadar beliau ini manusia bukan malaikat. Jadi makannya itu bukan karena nafsu, ya karena sadar beliau. Makanya dalam manaqib itu jadi dikutip apa? Gus Pak juga menjelaskan niki. Gus Pak ini ngendikan apa? Tentang manaqib niku dijelaskan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau makan kecuali Allah memerintahkan dia makan. Wahai Abdul Qadir, makanlah, baru makan. Artinya apa? Ketika Allah memberitahukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kamu ini manusia, masa nggak makan? Baru makan. Beda sama kita. Ini jadi kenapa Sunan Kalijogo itu sholatnya bagaimana? Ketika Sunan Kalijogo sadar dari makom fanaknya, dari jadab beliau, sadar itu dia harus dikodoi. Seumpama topo ini selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai dihubungi semak belukar, disuket-suket, itu tetap harus dikodok. Orang itu selama dia bernafas dia wajib sholat. Tapi dalam film nggak diceritakan kodok Islam kayak Joko. Karena Sunan Kalijogo terus jangan Joko tekan terus menentok, terus ditinggal Sunan Bonang sampai beberapa bulan, terus Sunan Bonang diam saja. Mosok wali membiarkan orang tidak sholat? Tidak masuk akal. Ya itu tongkat hanya sekedar isyarat Allah itu Maha Satu, bisa jadi seperti ini. Allah itu Maha Satu. Kayak baknya Bismillah itu kan satu, itu sebagai bukti bahwa Allah itu satu. Bika nama kana, wabi yakunu ma yakunu. Karena akulah yang ada itu ada, karena akulah yang akan terjadi itu akan terjadi. Menyimpan semuanya arti daripada Al-Quran, dari semua kitab-kitab samanya. Wa fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Jadi salat nek boten khusyuk salate sah menurut Imam
Bosan. Nek sampean nderek niki wah utang salat akeh. Wis nderek imam-imam itu nih. Tapi nggih nek saged nggih dilatih. Mulai takbiratul ihram sampai salam eling Gusti Allah. Makanya sampai wonten salah setunggal santri nek salat cepet. Salatnya cepet, rukun-rukun tok. Sunah mboten mboten. Santai ae. Seneng banget. Loh, cepet. Karena apa? Napa? Dalam durasi mulai takbir sampai salam, dia ini selalu ingat sama Allah. Mungkin nek kesuwen jenenge wong suwe-suwe gelam. Akhirnya sudah dicopot. Tapi ini bukan pembelaan gitu. Orang sholat cepat alasannya ngoten, tarawih cepat alasannya ngoten. Hanya sekedar alasan ya. Alladzina yaitu orang banyak yang mereka itu yurauna. Mereka pamer. Tidak bisa yang percaya kali pahala, percaya kepada Allah, percaya kepada agama, mestinya beliau ikhlas. Karena pamer itu tidak memberikan nilai pahala sama sekali. Riya pamer itu berarti amal karena orang lain. Wonten malih sing definisi sing lebih ketat lagi ya. Tarkul amal li ajlin nas niku riya. Sampeyan gak sembahyang krana sungkan niku riya. Lah sampeyan sembahyang krana manungsa niku syirik. Sampeyan mestine sembahyang krana apa? Nggih. Nek ibadah kok krana saliyane Allah berarti menyekutukan Allah. Padahal kita menyebut itu riya, tapi ada yang lebih dalam lagi. Tarkul amal li ajlin nas. Saman gak kelem kopi ya gak kelem dia wedi riya niku wis riya. Saman ngelakukan ibadah karena manusia niku bukan sekedar riya tapi syirik, menduakan Allah. Sehingga saman ibadah gak karena Allah, karena makhluknya. Mana corok dicerok nomale ini. Jika surga dan neraka tak pernah ada. Lagu sufi sing diredaksino Kang Dani niku. Niku asline makalah-makalah sufi ya kan. Andai kata surga dan neraka itu tidak ada, kita sih belum sembahyang. Apa karena ibadah kita yang krono swarga, pada swarga itu makhluk. Sama dengan mertua kita makhluk. Sama dengan wanita yang kita cintai makhluk. Kalau kita masih seperti itu berarti kita ibadahnya karena makhluk. Apa bedanya ibadat karena manusia, karena bidadari, karena surga, bukan karena Allah. Keikhlasan yang benar-benar ikhlas. Tapi apa boleh ibadah ini kepingin mlebu surga? Nggih boleh, orang baik dijanjikan surga. Tapi levelnya beda. Levelnya beda. Makanya nek cara Rabi al-Adawiyah Rabi al-Adawiyah cara piyambake niku dilebetaken neraka. Mboten napa-napa Gusti, sing penting kula mendapatkan cinta. Saya sakit, saya disiksa masuk neraka enggak apa-apa, yang penting saya mendapatkan cinta. Yang penting saya mendapatkan cinta. Jadi Gusti Allah memberikan ujian itu bukan karena mangkal. Wong duwe ujian kok loro bukan karena Allah murka. Karena Allah suka. Ada ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai dicintai sama Allah, siap-siap loro-loro dan Allah itu suka dengan panggilan hamba. Allah. Jadi wong niku dongane cepet dikabul. Niku jangan salah sangka dulu. Terkadang sampean donga langsung dikabulkan. Itu karena Allah muak dengan suara kita. Dengan suara kita.
Itu balik celak-celak aku gak seneng kalau enggak kayak ini narono kan kadang ngoten iki. Ana arek cilik njaluk, duwe. Moro-moro, kalau duwe narono. Berarti kan gak seneng. Jadi wong donga kok moro-moro dikabulkan. Ojo moro-moro ngaku wali dhisik. Kelakuan kita pun bener apa tidak. Ternyata sesuai kali syariat ya mungkin wali temenan lah. Penggaweane gak cocok, gak tahu sembahyang, gak tahu ibadah, gak tahu wiridan, gak tahu nopo kok njaluk langsung dituruti oleh Allah. Mungkin Allah muak dengan jadi riak niku pamer mboten napa melakukan sesuatu bukan karena selain. Kayak ngeten nggih. Kita bekerja di juragan yang lain. Juragan sama. Masa minta gaji sama juragan yang padahal kita tidak bekerja di situ. Kita melakukan sholat karena mertua. Masa minta gaji sama Allah? Ya kan nggak fair. Kalau kita bekerjanya kepada Allah, yang minta gaji sama Allah. Kalau kita bekerjanya untuk juragan A, ya minta gajinya ke juragan A. Bekerjanya di juragan B, minta gaji ke juragan A, ya sana minta juragan yang lain. Usah dan sholat gak krono aku njaluk pahala. Jadi bagi orang-orang yang riak, yang pamer, yang karena manusia siap-siap kecelip, dikira pahalanya banyak, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Makanya posting di YouTube, di Instagram, di Facebook ini hati-hati. Riak dan syiar itu beda tipis. Ada yang alasannya syiar tapi ternyata riak. Ada yang seakan-akan riak tapi ternyata syiar. Itu bedanya sangat tipis. Wayamnauna dan mencegah enggan siapa alladzina almauna kepada wayamnauna dan mencegah siapa alladzina almauna kepada pertolongan. Artinya tidak mau menolong. Nah, itu yang niku berarti apa? Orang-orang yang tidak mendustakan agama, orang-orang yang percaya dengan agama, iman dengan agama, dia suka menolong anak yatim, memberi santunan anak yatim, memberikan makan fakir miskin, sholatnya khusyuk karena Allah, dia nggak suka pamer, ibadahnya karena Allah, dan suka memberikan pertolongan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.